Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah orang-orang menilai karakter kamu seperti apa. Ya, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita mengecek energi orang-orang. Jadi nanti aku langsung shuffle aja. Oke, kita mulai. Orang-orang menilai karakter kamu seperti apa? Oke, orang-orang menilai karakter kamu. Ada sisi kalian itu yang pemarah katanya. Tapi marahnya jelas atau enggak nih? Jangan-jangan marahnya enggak jelas gitu ya. Marahnya jelas, aku lihatnya gini. Kenapa aku bilang marahnya jelas? Karena marahnya tuh marah banget. Jadi ketika kamu marah, kamu bener-bener nunjukin, oh aku nggak suka hal ini, aku nggak suka dia melakukan itu, aku nggak suka dia memperlakukan kamu seperti itu. Nah, kamu tuh jelas marahnya ya. Jadi orang lain juga sebenarnya tahu kalau kamu lagi marah, kalau kamu nggak suka sama mereka, kalau kamu tuh marahnya kenapa gitu, masalahnya apa. Jadi penyebabnya mereka tahu lah kenapa kamu marah, dan kamu nunjukin banget kalau marah. Jadi kebanyakan dari kalian itu kalau dia marah tuh langsung bisa nggak suka sama orang itu, ya semi benci lah gitu ya. Jadi kelihatan banget kalau nggak sukanya. Jadi orang lain tuh kayak ngerasa, langsung notice, oh dia kayaknya benci banget deh sama aku karena kejadian kemarin, karena hal itu. Nah, mereka tuh langsung tahu ya. Kamu itu beberapa orang bilang kamu itu pintar banget mengambil keputusan. Kamu perlu waktu dalam mengambil keputusan, dan keputusan yang kamu ambil itu biasanya tepat. Dan banyak orang yang menyerahkan untuk kamu mengambil keputusan. Misalnya kamu tuh dalam suatu tim gitu ya, terus teman-teman kamu nyuruh kamu aja deh yang ambil keputusannya gimana, dan mereka tuh mempercayai kamu untuk mengambil keputusan ya. Orang-orang menilai karakter kamu juga, beberapa dari kalian itu punya skill ya, skillnya bagus, good skill, mungkin punya beberapa skill yang kamu ahli atau hebat dalam bidang yang kamu tekuni itu. Kelihatan sih kamu punya skill apa, dan skill yang kamu punya itu kayak bisa menghasilkan uang, atau skill yang kamu punya itu kelihatan deh hasilnya apa. Misalnya kamu punya skill melukis, nah orang-orang bisa lihat kamu tuh banyak menghasilkan lukisan-lukisan yang bagus, dan banyak juga lukisan-lukisan kamu tuh dibeli juga sama orang. Nah, kayak gitu contohnya ya. Jadi hasil dari skill kamu itu kelihatan ya, orang-orang bisa melihat itu. Dan banyak juga dari kalian itu yang tekun dalam mendalami skill kalian. Dan kamu juga fokus sama apa yang kamu jalani, skill kamu juga, hobi kamu. Mungkin banyak dari kalian yang punya hobi apa gitu, dan ya suka sih beberapa lihat kamu gitu. Karakter kamu ya di mata orang-orang, kamu itu nggak suka kalau ada orang yang kayak seenak-enaknya atau semena-mena ya. Nggak suka mereka seenak-enaknya sama kamu, semena-mena sama kamu. Tapi kamu juga nggak suka kalau ada orang-orang yang seenak-enaknya sama teman-teman kamu, keluarga kamu, circle-nya kamu. Jadi kamu nggak suka kalau ada orang yang kayak nggak baik, atau colek-colek keluarga kamu, atau colek-colek circle-nya kamu. Mungkin circle-nya kamu diapain, atau keluarga kamu diapain. Nah, kamu tuh nggak suka banget. Mungkin ya konflik kayak gitu deh, kayak mungkin kamu nggak suka ya. Sama orang-orang yang troublemaker kamu nggak suka. Kamu sukanya sama orang yang ya damai-damai aja. Kalian suka yang peaceful ya, damai, zen ya, nggak suka yang aneh-aneh. Dan suka juga bantuin masalah orang. Kadang kamu lebih peduli sama masalah orang lain daripada masalah kamu sendiri
ya kan, padahal orang itu juga tahu kau punya masalah, tapi ya tetap aja kamu malah ya senang aja gitu dan taking care banget sama orang lain, sama masalah-masalah orang lain juga. Dan akhirnya mereka juga jadi sayang sama kamu karena kamu peduli, sepeduli itu sama mereka ya. Karakter kamu ya di mata orang lain keras kepala. Banyak dari kalian itu yang orangnya tuh keras kepala. Dan nah, kamu tuh baik sama orang lain. Aku lihatnya nih ada kartunya di sini yang bilang kalau kamu tuh suka banget dimanfaatin sama orang-orang itu karena terlalu baik itu. Mungkin awalnya mereka itu bukan memanfaatkan kamu ya, lebih ke oh nih kamu baik nih pasti kamu bakal bantuin mereka. Nah, dari situ sih dasarnya sebenarnya dari situ. Mereka yakin kamu bantuin mereka dan akhirnya ya mereka take advantage dari kamu ya, take benefit beberapa dari kamu. Entah kamu sadar atau enggak dimanfaatin, kamu tuh sebenarnya niatnya cuma bantu aja ya, pure bantu, tapi orang lain jadi keterusan buat memanfaatkan kamu, memanfaatkan kebaikan kamu, lebih tepatnya gitu ya. Dan orang-orang melihat karakter kamu tuh senang kalau orang lain senang, kamu senang kalau orang lain tuh mendapatkan sesuatu, mendapatkan happiness. Kamu senang kalau orang lain tuh apa ya kayak lagi happy aja, merayakan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Nah, kamu tuh ikut senang ya, orang happy ya kamu ikut happy. Kelihatan sih kamu orangnya kayak gitu. Dan kamu tuh tipe yang apa ya ibaratnya, menghargai apapun yang terjadi. Kamu tuh kayak menghargai dan bersyukur. Sekecil apapun kamu tuh bersyukur, menghargai. Apa ya istilahnya, ada hal sekecil apapun yang kamu dapetin, kamu bisa merayakan itu gitu ya. Kamu senang, langsung senang, nggak yang harus happy karena hal-hal besar gitu ya. Small things matter buat kamu ya, dan itu bikin kamu senang ya. Bahagia sederhana lah buat kamu. Dan ya orang-orang juga senang sih di saat kamu senang. Sama sih, kamu punya circle yang sama dan satu frekuensi sama kamu ya. Jadi ketika kamu senang, teman-teman kamu senang. Ketika teman kamu dapat kebahagiaan, kamu juga ikut bahagia ya. Itu kan namanya satu frekuensi juga. Dan banyak orang-orang itu yang senang banget ngajak kamu, kan kamu easy going. Ketika mereka punya acara, mereka ngadain suatu apalah, event atau apa, nah mereka tuh senang invite kamu, ngundang kamu, happy aja gitu ajak kamu, karena kamu orangnya asik, seru, jadi rame gitu ya. Energinya tuh kayak Libra, jadi kalau nggak ada kamu ya nggak rame, nggak seru ya. Dan kamu tuh kayak bisa menghidupkan suasana ya, suasana yang tadinya biasa aja, sepi, terus ada kamu tuh jadi rame ya, jadi seru, jadi fun. Karakter kamu tuh banyak kayak yang merasa kamu itu ibaratnya tuh pelengkap gini. Misalnya ada hal-hal yang teman kamu nggak bisa, kamu bisa bantu, kamu bisa lengkapi, kamu bisa kerjakan itu apa yang mereka nggak bisa. Tapi ada juga yang ngerasa kamu sebagai pelengkap adalah ya, kamu, kehadiran kamu tuh melengkapi mereka. Tapi ada juga yang kehadiran kamu sebagai pelengkap, ada yang ngerasa kamu tuh apa aja bisa, semuanya tuh ada di kamu, all in one ya. Ibaratnya kamu tuh kayak paket lengkap, apa aja kamu bisa kerjain, mau hal kecil, besar, apapun. Banyak juga yang kamu kerjain itu menghasilkan uang ya. Dan kehadiran kamu sebagai pelengkap, ada kamu tuh jadi beda aja gitu ya suasananya. Dan melengkapi juga kekurangan orang lain, kekurangan pasangan, melengkapi teman-temannya kamu yang mereka nggak bisa ya. Dan bagusnya ada sih beberapa dari kalian itu yang udah nggak mau jadi people pleasure, nggak mau yang ya udah nyenengin orang terus. Mungkin ya banyak kalian yang udah berubah dalam artian kamu udah bisa say no, kamu udah bisa menolak ajakan-ajakan yang bawa dampak buruk buat kamu udah bisa menolak hal-hal yang gak sesuai hati, bisa menolak hal-hal yang kamu gak suka gitu ya. Mungkin dulu kamu people pleasure ya, maunya tuh nyenengin orang terus, bikin orang happy, bantuin orang,
apapun ya, apapun lah, kayak everything for you ya, dan kamu selalu available buat mereka. Tapi sekarang kamu udah bisa menolak, which is good ya. Banyak orang-orang tuh yang ngerasa terikat sama kamu, entah dari mana, entah kamu pernah bantu mereka akhirnya jadi dekat, atau ya mereka punya ketertarikan atau punya keterikatan emosional. Banyaknya sih gitu ya, punya keterikatan emosional karena kamu pernah baik dan bantuin mereka. Jadi mereka merasa deket banget nih sama kamu ya. Mereka menilai kamu tuh orangnya to the point tanpa basa-basi. Ya A, B, B, kamu juga langsung apa ya, kalau ngomong tuh langsung ke intinya, nggak suka yang muter-muter basa-basi kesana kemari ya. Jelas juga apa yang kamu bicarakan ke mereka tuh jelas, langsung to the point. Kamu nggak suka yang apa ya, kayak bicara-bicara yang kelihatannya tuh kayak bohong, kelihatannya tuh kayak bermuka dua, itu kamu tuh nggak suka ya. Banyak dari kalian nih yang juga bisa say no buat orang-orang yang negatif, toxic. Jadi kamu kayak udah bisa cut off mereka. Banyak dari kalian itu yang suka olahraga katanya nih. Olahraga apa aja sih? Mau yang olahraga berat, ringan, atau apapun. Banyak dari kalian yang suka olahraga katanya. Ada ini orang-orang yang bilang, kamu tuh kenapa sih keras kepala banget gitu. Kalau udah sakit hati, kalau udah benci banget sama orang tuh sulit banget buat memaafkan mereka. Apa sih, kayak udah muak kali ya. Jadi mungkin kamu udah sama ini sabar, terus akhirnya ada di titik kamu tuh udahlah cut off, udahlah selesai ya, end aja nih hubungannya sama orang itu. Ini bisa terkait relationship, friendship, any kind of relationship lah ya, gak harus yang relationship aja. Kamu udah bisa cut off mereka. Nah, kamu itu ini nih ada kaitannya. Kamu itu sebel banget sama mereka yang apa ya, nyebelin. Mereka tuh udah nyebelin, bikin kamu kesel, bikin kamu marah, dan kamu langsung cuek sama mereka. Ya, sebutlah orang-orang negatif dan toksik. Kamu tuh bisa secuek itu sama mereka. Mau mereka perhatian, cari-cari perhatian kamu, caper-caper kayak apa, kamu udah nggak peduli. Kamu udah bodo amat sama mereka. Kamu langsung jaga jarak, set boundaries, langsung hubungannya kayak nggak baik sama mereka. Nah, apalagi nih, orang-orang menilai kamu, ada sisi positifnya juga sih dari kamu. Kebanyakan hadirnya kamu itu membawa energi yang baik ya buat orang-orang. Mereka jadi, aku nggak tahu apa yang kamu lakukan ya, karena kita nggak bahas ke sana. Tapi aku bisa bilang mereka tuh ngerasa hadirnya kamu tuh bikin mereka lebih semangat. Ada yang merasa terinspirasi, ada yang merasa kayak disupport, ada yang merasa ya kehadiran kamu tuh cukup bermanfaat buat mereka. Ada yang merasa jadi lebih happy, lebih ngerasa hidup lagi pas ada kamu, lebih ngerasa ada temennya gitu ya. Jadi you are spark of their life ya, cie. Itu sisi baiknya kamu sih, sisi bagusnya. Coba kita lihat lagi. Orang-orang menilai kamu seperti apa. Nah, kamu itu kan kayaknya ya, aku nggak tahu nih. Kalian tuh ada yang punya follower tuh nggak harus yang sosial media yang banyak banget ya. Ya mungkin beberapa followernya. Follower itu nggak harus sosial media juga. Mungkin di real life ada orang-orang yang percaya, suka sama kamu, senang sama kamu, dan kayak mereka suka ngikutin apa yang kamu pakai. Mereka suka ngikutin apa yang kamu ajarin, mungkin bisa juga. Mungkin kamu suka ngajarin, mungkin kamu kayak guru atau apa, bisa juga ya. Tapi nggak harus guru aja sih ngajarin, bisa juga kamu tuh senior, atau kamu tuh advice-nya selalu didengerin ya sama mereka, sama orang-orang, selalu ditanya. Tapi mereka juga lihat kamu tuh orang yang bisa dipercaya, cantik, ganteng, banyak lah yang terinspirasi sama kamu ya. Ya, you have follower lah, follower di social media atau follower di real life. Follower nggak harus banyak sih ya.
Nah, ada yang ngerasa kamu itu punya jiwa pemimpin. Kamu bisa memimpin, bisa ngajarin juga, orang percaya sama kamu ngomong apa, mereka dengerin. Ya, kamu bisa ngelit lah. Leader itu nggak harus yang memimpin apa gitu, bisa komunitas, keluarga juga bisa, kepala keluarga juga bisa, ya. Di circle pertemanan juga bisa. Dan mereka lihat kamu tuh kayak punya aturan dalam hidup. Aturan yang receh atau aturan yang kayak kamu punya prinsip, ya. Kamu punya apa ya, kayak pakem-pakem tersendiri. Kayak no for this and that gitu. Kamu kalau bilang nggak suka ya nggak suka. Kamu punya prinsip sendiri. Tegas lah kamu tuh orangnya, ya. Dan banyak juga nih kamu tuh kayak punya bawahan atau apa ya dilihatnya. Jadi kayak you are like a boss mungkin. Bosnya tuh nggak yang harus bos, tapi kayak kamu punya bawahan atau orang-orang yang selalu ngikutin kamu atau orang-orang yang kamu urus lah, ya. Lebih ke situ juga. Banyak orang yang bilang kamu itu seseorang yang penting katanya, ya. Penting dalam circle mereka, penting ya emang orang penting gitu. Mungkin kamu juga punya jabatan penting dan ya mereka menganggap mungkin kamu juga penting dalam hidup mereka, ya. Keberadaan kamu, pentingnya diri kamu buat mereka, penting buat pasangan juga bisa, penting buat keluarga juga bisa, ya. Banyak dari kalian itu sangat menjaga dan mencintai diri kalian. Terlihat mungkin banyak kalian yang suka olahraga, menjaga tubuh, perawatan, ya itu udah tau lah kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Ini mirip sih yang tadi ya, kamu tuh orangnya tegas. Nah, banyak yang menilai kamu tuh pernah dalam sebuah hubungan yang toksik atau negatif. Ya, entah kamu yang dimanfaatkan, entah kamu berada dalam hubungan yang apa ya, kayak ya kamu pernah lah merasakan sesuatu yang gak enak ya dari relationship sebelum-sebelumnya. Ya, abusive relationship mungkin juga pernah. Nah, ada yang bilang kamu tuh kayak mengalami sebuah trauma, terutama dalam relationship sebelumnya. Adalah entah kenapa gitu ya, kalian merasakan sebuah trauma. Banyak juga dari kalian yang udah spiritual. Kalian tuh ada yang suka hal-hal horor, mistik, magic. Entah paham, entah suka ya, spiritual, supranatural, hal magic. Like tarot, astrologi, zodiak lah, kayak gitu-gitu. Kalian itu suka berkontemplasi, meditasi, suka yoga mungkin. Ya sesimpel suka merenung aja gitu kan, questioning everything yang ada di kepala kamu. Itu kalian suka juga. Mungkin banyak dari kalian yang suka overthinking, ya. Nah, kalian juga banyak orangnya yang ya cukup beragama, cukup berketuhanan juga, ya. Kalian itu tipenya tipe yang action. Kalian gak suka terlalu banyak ngomong, tapi langsung aja melakukan action. Ya, kalian itu gak segan-segan memutus hubungan atau silaturahmi untuk sesuatu yang buruk ya buat kalian. Dan apa lagi ya? Kalian itu kadang cuek banget sama orang-orang tuh sampai bingung kenapa sih ini cuek banget, nggak suka atau ada salah atau apa nih mereka, tapi kalian kadang nggak mau ngomong gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan orang-orang juga. Kamu juga suka ngatur, suka memerintah ya, walaupun terkesan kayak ngebosi, tapi ya memang lah kalian tuh ada jiwa-jiwa leadernya. Beberapa juga jadi leader sih aku ngerasanya ya. Beberapa juga orang tuh kayak suka nanya, bertanya pendapat, advice, masukan dari kamu. Karena kamu mungkin cukup berpengalaman ya. Kayak punya experience. Banyak lah pengalaman nih kalian. Nah, orang-orang menilai kamu, banyak yang bilang kamu tuh kayak apa ya, kayak still yang kamu kayak awet muda, gak sesuai sama usianya kamu sekarang. Mungkin usia kamu tuh udah 30 tahun something, tapi banyak yang nyangka kamu tuh masih 20 berapa gitu ya. Pokoknya nggak sesuai sama umurnya ya. Apa sih, look very young mungkin ya, terlihat lebih muda. Orang-orang menilai karakter kamu.
Kamu tuh ya banyaknya tuh kayak nggak suka dikekang atau nggak suka diatur. Bukan apa ya? Bukan nggak suka diatur sih, tapi lebih tepatnya ya orangnya tuh santai ya lah ya, anggaplah santai ya. Orangnya tuh santai, nggak suka yang ribet-ribet, nggak suka yang harus kayak gini, harus kayak gitu. Dan kamu juga memang tipenya nggak suka memaksakan orang. Ya, jadi kamu tuh orangnya kayak fleksibel dan freedom lah gitu, konsepnya freedom ya. Freedom apa? Freedom, freedom, ya freedom lah pokoknya. Itu gara-gara alarm aku bunyi, aku jadi ngeblank ya, sorry. Nah, karakter kamu juga tertutup sih, kamu dilihatnya sama mereka tuh tertutup. Bahkan ketika kamu punya perasaan sama orang, itu banyak juga dari kalian yang memendam, tidak dikatakan, tidak diungkapkan ya. Mungkin kalian punya alasan tertentu kali ya, kenapa nggak mengungkapkan, kenapa nggak menunjukkan perasaan kamu. Tapi ya itu, banyak orang yang jadi bertanya-tanya dan bingung, ini kamu punya feeling nggak sih ke mereka, kamu tuh suka atau enggak. Orang tuh jadi bingung. Dan malah banyak dari kalian yang punya feeling nih sama orang lain, tapi kayak malah kasih batasan. Itu kayak bertolak belakang. Harusnya punya perasaan kan kamu mendekat dong, kamu menunjukkan ya, mengekspresikan perasaan kamu mau mendekat gitu ya ke orang yang kamu suka. Tapi kamu tuh malah apa ya, kamu tuh nge-treat mereka malah kebalikannya. Kamu malah menjauh, tertutup, nggak mau komunikasi, terus kayak berpaling. Dan itu kayak mereka jadi sebel sama kamu karena mereka nggak bisa membaca kamu. Nah, itu juga banyak yang bilang mereka tuh sulit membaca kamu karena kayak nggak ketebak kamu tuh ya. Tuh, banyak dari kalian yang penyuka binatang tuh, penyuka binatang, sayang sama binatang. Mungkin beberapa punya hewan peliharaan juga ya. Penuh cinta kasih sih orangnya. Banyak binatang-binatang tuh yang mendekat ke kamu ya. Dan banyak juga mungkin manusia-manusia yang mirip-mirip binatang kelakuannya, itu juga mendekat ke kamu ya. Manusia-manusia yang nggak tahu diri ya. Manusia-manusia yang nggak sadar diri, manusia-manusia yang memanfaatkan kamu ya. Pokoknya manusia yang kelakuannya mirip-mirip seperti binatang ya. Pasti kalian ketawa. Kalau kalian ketawa berarti itu benar ya. Tebakan aku. Nah, kalian juga tipe orangnya setia. Setia ya. Beneran setia ini katanya ya. Loyal lah pokoknya. Loyal terhadap pasangan, terhadap perusahaan di mana tempat kamu bekerja juga loyal ya. Terhadap bos kamu juga mungkin loyal ya. Apalagi nih ya. Kalian itu tipe-tipe yang menikmati hidup. Nggak tahu lihatnya dari mana mereka, tapi mereka ngerasa kamu tuh bisa menikmati hidup kamu. Mungkin bahagia dilihatnya ya. Bahagia, jangan terlalu bahagia, nanti banyak yang sirik ya, Kak. Nah, banyak orang yang berharap sama kamu. Bisa berharap untuk relationship, love life, bisa juga mereka berharap bantuan, berharap dibantu sama kamu, berharap ditolong. Nah, ada juga nih yang bilang kamu tuh rajin, cerdas, suka baca buku nih, intelektual mungkin. Cerdas lah ya. Entah cerdas akademik atau cerdas wawasannya luas atau apa aja. Nah, tapi ada juga yang bilang kamu tuh ada sisi manipulatifnya. Kamu tuh suka nggak jujur gitu loh. Kamu misalnya lagi sedih, kamu bilangnya baik-baik aja. Kamu tuh misalnya punya feeling sama seseorang, tapi kamu tunjukin kamu yang cuek banget, nggak peduli. Nah, itu kan sisi manipulatif, ya kan? Banyak nih orang nih yang pengen tahu kabarnya kamu katanya. Saking kamu tuh kayak tertutup dan misterius. Dan apalagi ya, kamu tuh terlihat tenang. Tenangnya kamu tuh kayak ada sisi karismatiknya buat orang. Jadi kayak orang lihat kamu tuh charming, cool mungkin. Ya. Dan kamu orangnya mau effort, mau berusaha. Kamu kelihatan deh sama orang lain tuh kamu benar-benar mengeluarkan effort kamu, melakukan semampunya kamu ya mau bersusah-susah. Mereka ngeliat effort kamu mungkin besar. Ini effort dalam apa aja sih? Ya bisa dalam pekerjaan, relationship, keluarga, dan lain sebagainya. Dan apalagi ya, nah ada orang yang bilang di balik kamu dari luar yang terlihat bahagia, happy terus, dibalik kamu yang mapan, hidup kamu yang sudah cukup stabil, ada yang bilang kamu tuh kayak kesepian deh,
Aduh, gimana sih? Kesepian, terus kayak lonely gitu ya. Ada sih yang bilang kayak gitu pokoknya. Dan kamu orangnya cuek. Cuek atau nggak peka atau nggak peduli ketika ada orang yang suka sama kamu. Entah nih, mereka tuh bukan tipenya kamu atau kamu nggak suka, tapi ada yang bilang kamu tuh kayak nggak peka deh. Aku tuh suka loh sama kamu. Aku tuh cari perhatian kamu terus, tapi kamu kenapa sih nggak notice kalau aku tuh suka sama kamu. Nah, ada yang bilangnya kayak gitu ya. Oke, kayaknya itu aja. Bentar lagi tuh azan maghrib. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, gengs, aku bakalan kasih yes or no question. Kalian siapin pertanyaannya. Satu pertanyaannya aja ya. Satu aja, kalau banyak harus personal reading. Ya, promosi. Oke, siapin pertanyaannya seperti biasa. Boleh yang heavy question, boleh yang pertanyaan receh-receh juga boleh ya. Di pause dulu kalau masih bingung pertanyaannya apa. Aku ikutan bikin pertanyaan. Ini aku nggak tahu ya yang mana yes, yang mana yang no. Ini aku sambil shuffle. Udah, siapin pertanyaannya. Jawabannya adalah yes. Yay, semoga itu bikin kamu happy lah. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. I love you all dan selamat menunaikan ibadah puasa. Love you.